Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi di pertemuan kita selanjutnya, di mana di pertemuan ini kita ngebahas tentang modul 3 yaitu bertemakan layout. Di pertemuan TAM ini atau pemrograman mobile, kita ngebahas tentang materi layout. Di layout ini mungkin kalian sudah mempelajarinya dari course yang sudah disediakan di Android yang ada di web itu, yang sudah disediakan di materi layout. Di sini ada tentang materi view dan view group. Di sini kalian bisa baca aja di modul ini tentang contohnya view group itu gimana dan contoh view itu gimana. Lalu ada atribut dalam view, lalu ada resource ID, lalu ada layout di width dan layout di height itu gimana. Terus di dalam layout ini terbagi menjadi tiga, yang sering digunakan, yaitu ada linear layout, relative layout, dan contrast layout. Di ketiga ini kita bakalan sering gunakan untuk membuat UI ke depannya. Saat kita membuat aplikasi-aplikasi yang akan kita buat nanti di bagian pada praktikum ini, kita akan ngebahas pertama yaitu tentang linear layout. Mana di linear layout ini bisa kita lihat bentuknya semacam gini. Linear layout ini yaitu adalah layout yang mengorganisir view-view yang ada di dalam secara linear, baik horizontal maupun vertikal. Di materi layout ini kita masuk ke bagian praktikumnya. Di sini pasti kalian sudah tahu cara membuat project barunya gimana. Lanjut, ditegaskan lagi, untuk pembuatan awal itu jangan lupa pengaturan SDK awal itu bisa disamakan atau di bawah API yang ditentukan. Misalkan kalian yang pertama API-nya 25, berarti nanti di bagian pendownloadan virtual device-nya itu kalian di atasnya 25 boleh, tapi tidak di bawah 25 API-nya, karena bakalan tidak sinkron itu. Jadi disesuaikan lagi untuk pembuatan project barunya dan versi API SDK yang awal, settingan awal, dan SDK di virtual device yang kalian gunakan nanti untuk ngerun. Di sini jika sudah terbuat project awalnya, kalian akan masuk ke bagian awal seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk atau mempelajari tentang linear layout. Dimana di linear layout sini kita bisa langsung masuk aja. Jadi di linear layout sini kalian bisa masuk seperti yang di modul 1, ngebuka file layout atau activity linear layout atau activity yang ini. Jika sudah, kalian bisa aktifkan komponen driver panelnya agar tampilannya seperti ini. Jika sudah, kan pasti awal pertama kali akan menjadi constant layout. Jadi untuk pertama kali kan pasti menjadinya constant layout seperti ini. Untuk mengubahnya tuh kalian bisa klik kanan aja di bagian sini. Nanti di sini tuh ada kalian bisa pilih convert view. Lalu di sini kalian bisa pilih linear layout. Jika sudah memilih linear layout, kalian bisa di dalam linear layout itu terdapat tata letak inti atau sebagai mode, yaitu seperti ada vertikal, itu ada orientation, yaitu ada vertikal dan horizontal. Untuk mengatur itu
nanti bakalan terdapat tanda seru merah di sini. Kalian bisa klik kanan aja, terus nanti kalian masuk ke bagian sini, nanti tinggal kalian kasih kalian pilihin aja, pilih ini jadi convert orientation-nya menjadi horizontal atau vertikal. Jika sudah, lanjut. Di sini untuk mempelajari awal layout dasarnya itu kita bisa tahu vertikal itu bentukannya gimana. Jika vertikal itu jika kita masukkan button di sini, bentuknya akan sejajar vertikal, secara vertikal. Jika misalkan kita memasukkan agar layoutnya berbentuk horizontal, kita bisa masukkan lagi linear layoutnya. Di sini ada, kita pilih linear layoutnya horizontal, lalu di sini kita bisa memilih button lagi agar bentuknya horizontal, menyamping ke kanan dan seterusnya. Jadi untuk bagian layout dasar yaitu tentang linear layouts ini seperti ini untuk dasarnya. Jadi kita bisa tahu layout secara vertikal dan layout secara horizontal, yaitu bentukannya jika vertikal akan mengisi ruang ke bawah, jika horizontal akan mengisi sebuah item itu bakalan ke kanan gitu. Kita bakalan lanjut ke sesi selanjutnya. Oh iya, teks kontennya juga bisa langsung dituliskan di teks. Tapi ini tidak disarankan karena tidak rapi dan susah dikelola. Kita harus taruh teks kontennya di folder res value string.xml. Oke, perhatikan konten teksnya. Kita mulai ke text view yang mana atributnya, width, dan height-nya mengikuti kontennya, memiliki margin start, margin end, margin bottom, dan label. Untuk display kita disarankan menggunakan DP, sedangkan text size disarankan menggunakan SP. Oke, mari lihat code-nya. Oke, lanjut ke edit text. Atributnya sama aja di text view, tapi ada perubahan sedikit dan tambahan di bagian ID karena kita mau mengambil input dari user dan melakukan UI logic di main activity. Perhatikan code-nya.
Sama halnya button. Ketika user mengklik, maka terjadi akan menampilkan datanya. Jika user tidak mengisi password atau email, maka tampilkan password atau email tidak boleh kosong. Oke, mari lihat code-nya. Untuk menangani interaksi, kita perlu menginisialisasi variabel dengan latenate var agar dapat menyimpan data yang belum tersedia saat pertama kali aplikasi dijalankan. Oke, mari lihat code-nya. Sekarang kita mengambil ID dari edit text email menggunakan find view BID, biar bisa mendapatkan apa yang user ketikan, biar kita tampilkan di toast. Oke, mari lihat code-nya. Sama halnya button. Ketika user mengklik, maka terjadi akan menampilkan datanya. Jika user tidak mengisi password atau email, maka tampilkan password atau email tidak boleh kosong. Oke, mari lihat code-nya.
sudah diikuti hingga selesai, ini kan pasportnya masih kelihatan. Jika ingin tidak kelihatan seperti pasport menjadi bintang-bintang, kita bisa tambahin di bagian text view di emailnya. Kita tambahin teks di sini, kasih teks, lalu di bagian pasportnya di sini kasih juga, tapi di sini kasih teks pasport. Jika sudah, kita refresh. Kita coba. Oke, sudah seperti ini. Berarti udah seperti kita ngebuat tampilan login. Jadi untuk tugas pertemuan di modul 3 pasti kalian sudah mengikuti dari awal hingga terbuatnya seperti ini. Untuk tugasnya buatlah hingga berhasil runningannya seperti ini. Untuk jika disubmit akan keluar seperti ini. Pasti ini udah kita buat. Jadi lalu tambahkan button cancel. Jika di cancel akan meng-refresh atau mengulang kembali untuk memasukkan datanya lagi. Jadi untuk tugas kalian di modul 3 ini yaitu membuat tampilan seperti ini dan runningannya sama seperti ini. Kita buat lagi. Jika di submit akan keluar notifikasi seperti ini. Jika di cancel akan refresh atau formnya akan dikosongkan lagi. Jadi seperti itu untuk